lu kalau bikin acara harus undang artis ini ya, lu harus bikin acara kayak begini ya, lu kayak gini-gini. Aku nggak mau yang maju dan berkembang itu hanya aku dan Hola sebagai brand. Udah kelas 12 nih, udah terakhir, berarti harus seru-seruan sama teman-teman. Cuma ternyata nggak bisa. Kita udah jadi pensi terbaik di kota Bandung, di mana orang lain itu hanya berangan-angan, kita udah mengerjakan. Hai, kembali lagi di High Story bersama saya Rizal Abdillah. Saya selaku co-founder dan juga creative director dari Now Factory. Pada kesempatan kali ini kita sudah mengundang siswa yang pada masa pandemi ini ketika memang sekolah aja nggak masuk, tapi sekolahnya berhasil melaksanakan event pensi secara online. Berikut adalah sosok di balik kesuksesan acara tersebut. Kita panggilkan di sini. Halo Kresna. Halo Kresna. Gimana kabarnya Kresna? Alhamdulillah baik. Apa sih kesibukannya di masa pandemi? Pandemi ya mungkin sama kayak murid-murid biasa ya, belajar, ngerjain tugas. Mungkin ada pekerjaan rumah atau gimana dan lain-lain. Oke, bosan gak sih? Dibilang bosen ya, bosen cuman udah mulai beradaptasi jadinya. Oke, kalau sekolah online terus juga udah mulai bisa beradaptasi. Kalau pacaran tuh gimana via online itu? Pacar online. Biasanya kalau pacaran online terganggu pas awal-awal pandemi banget ya. Awal-awal pandemi itu kan mulai muncul tuh bulan Maret. Oke. Itu bisa sampai 6 bulan gak ketemu waktu itu. Jadi baru ketemu lagi tuh September 2020. Cuman setelah tahun 2021 akhirnya udah mulai tahu gimana cara protokolnya lah. Jadi tiap 2 minggu sih biasanya. Pacar satu sekolah? Beda sekolahnya. Berarti memang sebenarnya dari sebelum ada corona juga sebenarnya itu jarang ketemu ya? Diusahain ketemu sih. Oke, diusahain ketemu. Nah, tadi kita balik lagi di masa pandemi ini kan membuat banyak orang tuh beradaptasi. Betul. Kayak dari proses belajar beradaptasi, terus juga kayak tadi aktivitasnya Kresna juga adaptasi, terus juga Kresna ini sekolahnya salah satu sekolah yang memang juga cukup adaptif nih, karena sudah berhasil melaksanakan event khususnya pensi yang memang dilakukan secara offline. Kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, saya akan membacakan profil Kresna dulu nih. Boleh. Oke, membacakan profil Kresna. Kresna Aditya Chandra Kesuma. Betul. Oke. Jabatan di pensi Atma Asta tahun 2020 itu sebagai General Manager of Event Production. Betul. Oke. Wakil Ketua 1 menaungi Sekbid 1 sampai 5. Betul. Oke. Punya pacar di SMA 20 Bandung. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Itu sebenarnya data yang memang sudah coba kita himpun dari Badan Intelijen Awal. Oke. Oke. Kresna sebagai General Manager of Event Production. Sebenarnya tugasnya apa sih si jabatan Kresna tersebut di dalam event Atma Asta tahun 2020 itu? Mungkin secara gampangnya itu adalah penghubung antara ketua-ketua dengan divisi-divisi di bawah ini. Terus juga saya itu menjadi penanggung jawab event atau penanggung jawab productionnya gitu. Jadi saya pada saat hari H dan sebelum hari H, ada persiapan hari H itu saya bertanggung jawab atas 4 divisi, yaitu acara, logistik, dokumentasi dan visual, dan juga konsumsi. Berarti ketika memang di Atma Asta yang memang berperan sebagai panitia itu adalah peserta siswa OSIS yang memang tergabung dalam organisasi sekolah? Enggak semua OSIS. Jadi itu kita open recruitment. Jadi itu kita dibuka secara umum, siapa yang mau silakan daftar. Cuman spesial untuk JM ini dipilih oleh ketua dan wakil ketua langsung. Oke, berarti hak prerogatif dari si ketua dan juga wakil ketua terpilih. Betul. Di masa pandemi seperti ini kan
pandemi itu mulai dari 3 Maret tahun 2020. Betul. Di situ dimana di masa sekolah juga sudah sudah mulai diliburkan. Betul. Sampai detik ini pun belum ada kegiatan sekolah langsung, kegiatan sekolah offline kan yang memang datang kembali ke sekolah. Pada saat itu sempat pesimis nggak sih di masa pandemi ini kalian sebagai OSIS yang memang sudah punya plan ataupun sudah punya budaya melakukan event tahunan yaitu pensi, apa reaksi Kresna sendiri di momen ini tuh masa pandemi? Bagaimana cara kalian bisa merealisasikan hal ini? Kalau misalnya ditanya tadi pesimis atau enggak, sebenarnya awal-awal pandemi itu kita masih optimis banget. Cuman makin sini tuh kok makin parah gitu, kok makin nggak ada titik terang lah gitu. Cuman udah mulai banyak tuh panitia yang awalnya optimis jadi pesimis gitu. Jadi kita udah mulai realistis aja sih. Sampai pada akhirnya mulai ada kepikiran buat drive in dulu. Bikin drive in, cuman nggak jadi juga karena emang secara perizinan susah, secara ini juga susah. Konsep itu ganti berkali-kali sampai akhirnya di titik dimana ya udah kita akhirnya online aja gitu. Pada saat plan awalnya, kita coba buat bahas plan awal. Pasti kan ada plan yang memang bisa dibilang ada ide tereliminasi gitu kan. Betul. Plan awalnya sebenarnya rencananya tuh Atma Asta tahun 2020 tuh ingin mengundang siapa sih sebenarnya? Ataupun eventnya pengen diadakan bagaimana sih? Kalau misalnya pengen ngundang siapa itu sebenarnya nggak boleh kasih tahu. Cuman bocoran aja. Waktu itu Atma Asta tuh udah DP 2 artis. Cuman salah satunya akan dipindahkan di tahun depan. Satu lagi kita batalin. Cuman saya di sini nggak bisa sebut itu siapa artisnya ya. Tapi rencana itu kita ada 10 artis. Konsepnya itu mengangkat tema kejayaan. Karena kita tahun 2018 itu udah ada harapan, 2019 itu kebangkitan, 2020 kita pengennya kejayaan. Nah, insya Allah di tahun 2021 itu bakal ada tema keabadian, cuman angkatan bawah lah itu. Oke. Dalam melakukan event yang memang akhirnya dilaksanakan online, persiapannya berapa lama sih? Persiapannya senormalnya dan sewajarnya biasanya kita setahun untuk event online, event offline. Tapi untuk event online sendiri kurang lebih sama, tapi ini lamanya tuh adalah di matangin konsep. Karena kita konsep berkali-kali diubah lagi sampai akhirnya dapat konsepnya kurang lebih sebulan. Setelah dapat konsep yang pastinya, lalu kita ngelaksanain konsep itu kita sebulan. Persiapannya 1 bulan. Betul. Momen apa ketika memang akhirnya kalian memutuskan buat oke nih event bisa terlaksana namun online? Pertama karena mungkin kita percaya satu sama lain ya. Jadi ya sejujurnya saya juga termasuk orang yang pesimis akan adanya event ini karena kan pertama jauh banget nih dari yang seharusnya. Terus juga perizinan nggak ada perizinan yang memungkinkan lah gitu. Tapi di situ kita pengennya, kita udah biasa nih dari tahun 2018 sampai 2019 itu kita udah jadi pensi terbaik di Kota Bandung. Minimal kita di tahun 2020 ini adalah pensi yang beda. Jadi kita pengen bikin hal yang beda, yaitu adalah online, dimana orang lain itu hanya berangan-angan, kita udah mengerjakan gitu. Inspirasinya dari mana pada saat itu? Inspirasi sebenarnya kurang tahu juga ya sebenarnya inspirasi dari mana. Cuman yang kita tahu adalah kan kita juga sempat nanya-nanya juga ke yang emang mengerti kan ya. Kita baiknya bikin seperti apa. Waktu itu pengen bikin event drive-in tuh yang konser tapi pakai mobil juga kan. Tapi kalau misalnya gitu, pertama masalahnya adalah tempatnya di mana. Kedua, izinnya juga susah. Dan yang ketiga itu juga dananya nggak kecil. Kalau terus kita ganti lagi bikinnya online tapi berbayar, pakai tiket. Itu udah ada kejadian juga di event di Jakarta, entah itu IO entah itu sekolah, itu udah pernah ada di Jakarta dan itu cenderung bisa dibilang gagal karena yang belinya dikit karena waktu itu kan namanya awal-awal pandemi kan lagi susah ya. Jadinya kita nggak pakai konsep itu.
setelah kita rundingin lagi ya udah kita bikin online, tapi kita donasi, kita nggak mengharapkan keuntungan gitu. Oke. Pada saat itu berarti secara apa? Sebenarnya secara produksi memang lebih kurang sama, cuman penontonnya saja yang memang dialihkan dari langsung lalu diubah secara virtual. Betul. Pada saat itu siapa aja sih akhirnya guest star yang memang dipilih, dan juga sebenarnya konsep acaranya kan kalau pensi kan sebenarnya full tentang pentas seni kan. Betul. Pentas seni yaitu ingin memamerkan mungkin ekskul sekolah ataupun kayak kesenian yang memang bisa dihasilkan oleh anak SMA 8. Pada saat itu apa sih yang berubah dari konsep Atmasta di tahun 2019? Yang berubah pasti konsep dasarnya. Yang tadi kebangkitan sekarang jadi kejayaan. Pertama itu. Terus yang kedua adalah secara acara juga pasti beda kan. Yang awalnya offline jadi online. Jadi yang kita usung di tema online ini adalah talk show yang mengangkat tema beradaptasi di era digital. Itu pun sudah berganti konsep lagi tuh. Awalnya kan kita pengennya temanya pendidikan. Tema pendidikan ganti lagi jadi tema wirausaha. Tema wirausaha baru kita ganti jadi beradaptasi di era digital. Nah itu akhirnya digabungin. Makanya tadi kalau tanya siapa aja gestarnya, kita juga pengen tetap ada musiknya, tapi juga pengen mencakup talk show ini. Jadi kita MC kita ngundang Sound of Death SOD. Terus buat yang gestarnya itu ada Amigdala sama Jessica Bunga. Terus kita juga ngundang pembicara juga. Lalu untuk special appearance kita tuh ada mengundang Bapak Sandiaga Uno sama Bapak Bambang Susatyo. Pak Bamsud ya, Bamsud. Ketua MPR. Betul. Berarti yang memang tadi konsepnya adalah di event di 2019 yaitu pentas seni yang memang menampilkan acara musik dan juga seni yang memang di kreativitas dari anak SMA 8 Bandung. Saat ini digabung juga memang jadi ada momen talk show-nya. Betul. Oke. Dan ada donasinya. Betul. Donasinya sebenarnya itu buat siapa sih? Donasi itu buat anak-anak di Sumba. Oke. Karena kita juga bekerjasama sama satu perusahaan atau suatu organisasi yang emang bergerak di bidang tersebut ya. Jadi mereka menyarankan untuk ngasih ke anak-anak di Sumba. Pertama karena lagi masa pandemi gini, mereka juga butuh belajar, mereka juga butuh pendidikan, tapi akses ke sana tuh kurang. Mereka ada yang kurang dana, ada yang kurang apa. Jadi kita memutuskan untuk mendonasikan hasil dari konser kita ke mereka. Oke. Berarti bisa dibilang adalah SMA 8 Bandung angkatan 2021 berarti 2021 telah berhasil melakukan event pensi pertama di Kota Bandung, pensi online. Betul, di Kota Bandung. Pada saat itu penontonnya berapa, Kres? Yang emang hadir dari awal sampai akhir itu kurang lebih sekitar 13.000 orang. 13.000 orang. Berarti pada saat itu antusiasmenya cukup tinggi berarti ya? Cukup tinggi ya, betul. Cukup tinggi. Itu karena memang ini dilakukan di online, medianya tuh live-nya tuh di mana? Live-nya di YouTube Atmasta. Live-nya di YouTube Atmasta yang memang berarti dari YouTube ya nontonnya. Kalau kita berbicara event dan juga pensi, sebenarnya kan tidak terlepas yang memang adanya biaya yang memang dikeluarkan ataupun biaya yang disusun. Betul. Pada saat itu proses pendanaannya seperti apa, Kres? Proses pendanaannya, kan kita sebenarnya udah mulainya dari November 2019 ya. Jadi kita udah sempat danus juga, sempat nyari uang juga, jualan merchandise juga. Kita udah sempat jualan tiket juga, jualan tiket early bird, yang mana pada akhirnya ya kita harus ngembalin uang itu juga kan. Namun kita masih ada uang sisa tuh, karena kan kita juga udah sempat bikin danus, bikin merchandise kan, kita masih ada uang situ. Tapi kan untuk bikin acara itu kita nggak mau sekedar ya udahlah yang penting ada aja, kita nggak mau kayak gitu. Kita juga tetap pengen acara itu bagus, acara itu tetap beda gitu. Jadi kita cari sponsor yang biasanya di mana Atmasta itu emang peduli dengan sponsor, tapi menganggap uang sponsor itu bonus. Tapi kalau sekarang ini, waktu pada saat itu kita membutuhkan sponsor karena
untuk menjual atau untuk berjualan itu kurang, karena kan daya beli konsumen juga kurang pada saat itu kan. Boleh disebut nggak perusahaan apa saja yang memang akhirnya memberikan sponsorship untuk event Atma Asta? Saya kurang ingat jelas ya, cuman yang saya ingat itu ada yang sponsor uang ya, berupa fresh money itu ada. Ini maaf, ada kompetitor, nggak apa-apa nih? Nggak masalah. Oke. Yang pertama itu ada Iwake, bimbel Iwaka. Oke. Lalu yang kedua itu ada Aparatur Indonesia. Lalu saya lupa siapa lagi. Cuman itu yang. Berarti lebih banyak biaya ataupun uang itu dari sponsorship atau dari donatur pada saat itu? Donatur ada juga, cuman saya kurang tahu jelas ya, kurang tahu pasti lebih banyak mana komposisinya, apakah yang donatur atau yang sponsor, karena itu bukan bagian saya. Cuman setahu saya dengan ada sponsor itu jadi lebih membantu sih gitu. Oke, ketika kita membahas tentang event, biasanya kan kalau event offline itu kan terlaksana tuh secara struktur biaya lebih besar di bagian gestarnya, terus biasanya venue, terus yang ketiga biasanya tuh logistik, Betul. panggung, lighting, sound ya kan, dan juga perintilan yang lainnya. Nah, ketika memang kita membahas ini eventnya itu dialihkan menjadi online, sebenarnya secara struktur biaya itu seperti apa sih, Kresna? Kurang lebih sama ya, cuman yang banyak itu justru ada di buat sistem live-nya. Sistem live itu jadi cukup makan biaya. Lalu kayak tadi logistik, walaupun kita syutingnya di sekolah, tapi tetap aja kita masih butuh panggung, masih butuh lampu, sound dan lain-lain kan. Kita juga butuh dekorasi. Baru kita ngalihin buat ke gestar. Udah gestar baru konsumsi, publikasi dan lain-lain. Nah, sekarang memang menjadi ada struktur biaya untuk bagaimana caranya ini bisa ditonton dari online gitu kan. Betul. Pada situ media yang dipilih itu apa sih? Media yang dipilih YouTube Atma Asta. Kenapa dipilih medianya itu YouTube? Pertama, kita nyari yang gampang diakses. Jadi karena kan kalau misalnya orang-orang tuh cenderung nonton kalau misalnya itu gampang diaksesnya. Jadi yang paling gampang itu dan bisa bertahan lama yaitu YouTube. Karena kalau Instagram itu biasanya cuman semenit, 2 menit, udahan 5 menit, paling maksimal tuh 5 menit langsung live gitu. Tapi kalau misalnya YouTube kita bisa bertahan lama banget gitu di YouTube. Oke, berarti kalaupun memang YouTube, berapa jumlah penonton yang pada situ terdata di statistik viewers? Dari awal sampai akhir yang bertahan itu ada 13.000 penonton. 13.000 yang memang menonton. Apakah ketika pada saat itu eventnya dilaksanakan secara offline pernah tembus 13.000 nggak? Kalau secara offline itu lebih dari itu malah. Pernah lebih dari situ. Di 2019 tahu nggak datanya berapa? Kurang lebih berapa? 15.000. 15.000. Ini kurang lebih ya, bisa aja lebih. Setahu saya lebih. Oke, berarti pada saat itu sebenarnya kalau event ini, syarat event bisa dilakukan secara online, pada saat itu bagaimana sih tips dari Kresna nih untuk memilih vendor yang memang menyediakan jasa live streaming? Ada nggak sih? Kalau misalnya tips dari Kresna? Tips, dibilang tips ya sebenarnya kalau baik lagi ya, vendor itu cocok-cocokan. Tergantung apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, dan kira-kira vendor itu bisa mewujudkan nggak apa yang kita mau itu. Dan kita juga udah sempat nyari-nyari juga vendor mana yang emang sekiranya cocok dan sekiranya bisa dan sekiranya mampu ya. Yang paling cocok tuh kita udah ketemu waktu itu. Jadi mereka tuh nggak cuma nyedain si set streamingnya, tapi mereka juga nyedain kameranya juga mereka kasih, dan lainnya mereka kasih gitu. Berarti all package sampai bagaimana aja tuh bisa tayang. Betul. Ketika memang kita berbicara tentang live streaming, pasti yang memang menjadi fokus utama adalah koneksi internet. Betul. Pada saat itu bagaimana sih menyiasati koneksi internet akhirnya yang memang bisa memfasilitasi Atma Asta 2020 itu bisa berjalan? Kalau untuk koneksi internet sebenarnya sekolah itu sangat-sangat mendukung ya program Atma Asta ini. Jadi sekolah itu waktu itu sampai mengalihkan semua internet yang ada di sekolah, dialihkan semua ke aula gitu. Berarti satu sekolah itu internetnya difokuskan untuk Atma Asta. Atma Asta.
Pas itu ada syaratnya nggak sih sebenarnya internet itu harus kan kalau kita memang mendownload kan beda ya sama kita tuh upload. Upload, Berarti kan kapasitas upload ya kan. Iya betul. Pada saat itu Resna tahu nggak sih di SMA 8 itu kapasitas uploadnya tuh berapa? Aduh saya lupa sebenarnya angkanya berapa, angka persisnya cuman itu ratusan Mbps. Ratusan Mbps. Itu sangat mumpuni ya. Sangat mumpuni. Berarti ketika memang kita ingin melakukan event daring yang memang harus juga dipertimbangkan adalah kemampuan internet betul. di sekolah tersebut ya. Ketika memang itu eventnya dilakukan di sekolah gitu. Dan juga listrik. Oh iya, listrik. Berarti kalau dari tadi kita membahas tentang bagaimana sih sistemnya, tadi sempat kita coba buat mention bahwa ada vendor yang memang menyediakan sistem live streaming seperti ini. Pada saat itu boleh disebut nggak sih vendornya? Siapa tahu memang nanti teman-teman yang memang ingin mengadakan bisa menggunakan vendor yang sama dengan event Atma Asta. Vendor yang kita pakai itu udah kita pakai dari tahun 2018 atau 2019 gitu. Kita udah pakai itu, namanya itu U-Visual. Jadi itu biasanya kita pakai itu buat kalau misalnya event online itu kan di panggung itu suka ada LED ya. Nah mereka yang ngurus tampilan LED itu. Nah kalau sekarang mereka ngurusnya bagian live streamingnya gitu. Berarti secara struktur biaya tadi kan jadi prioritas adalah bagaimana ini bisa streaming ya. Betul. Kira-kira boleh tahu nggak sih ataupun buat teman-teman yang memang nanti nonton kira-kira membutuhkan dana berapa untuk bisa menggelar event online yang ingin ditampilkan secara live streaming. Ini baru dari ini aja, dari sisi vendor ataupun dari sisi penyedia jasa live streamingnya aja. Oh live streamingnya aja? Iya. Live streaming itu harganya variatif ya. Ada yang dari 15 sampai 45 juta. Masta berarti pakai yang 45 juta. Saya nggak bisa sebut. Oke. Berarti di range itu ya. Ya. Berarti itu struktur pertama, cost termahalnya tuh di sistem streamingnya. Yang kedua tuh di mana? Di logistik. Logistiknya masih tetap sama ya, karena mungkin yang mau membedakan skala panggungnya aja ya. Betul. Panggungnya yang tadinya mungkin kapasitasnya ya berapa par gitu, berapa stage itu yang memang lebih besar, 2 stage. Ya akhirnya memang dibuat lebih menyesuaikan dengan aula sekolah ya. Ketika memang penyelenggaraan event ini dilakukan online, mau tidak mau juga kan sebenarnya panitia itu bergerak juga secara offline, mau tidak mau kan, ya, karena harus ada yang disiapkan, koordinasi dan lain-lain. Apa sih proses yang memang paling berkesan buat Kresna sendiri dalam mengurus Atma Asta ini? Yang paling berkesan itu mengurus Atma Asta itu menurut saya itu sudah berkesan ya. Tapi kalau misalnya dibilang apa yang paling berkesan dari mengurus Atma Asta itu mungkin persiapannya. Entah itu persiapan bikin konsepnya, entah itu persiapan dalam hal teknisnya, itu menurut saya itu berkesan. Karena saya jadi tahu di balik event-event gede itu, oh ternyata pembuatan susah pembuatannya itu nggak cuma sekedar orang muter lagu, muter pakai speaker langsung jadi, nggak juga ternyata. Ada banyak hal yang harus diperhatiin, itu sih yang menurut saya berkesan. Bangga nggak sih sebenarnya akhirnya bisa melakukan event ini? Apalagi ini adalah perdana buat sekolah khususnya di Bandung ya, bisa melakukan event secara online ini. Dibilang bangga ya pasti bangga banget. Apalagi ini kan pensi pertama ya, pensi online pertama di kota Bandung itu. Yang seperti saya bilang tadi, banyak sekolah yang berangan-angan gitu pengen acara ini, cuman keinginan mereka kurang kuat. Menurut saya keinginan mereka kurang kuat sampai akhirnya sampai sekarang ini ya cuman Atma Asta yang bisa melaksanakan gitu. Terus juga untuk ada tim yang hebat itu perlu ada masalah yang hebat pula gitu. Jadi kalau misalnya yang kita hadapin cuman masalah nggak dapat izin dan lain-lain, itu menurut saya itu biasa aja. Jadi kalau misalnya udah ada masalah besar pasti acara juga malah lebih besar sih. Pada saat itu izin ke orang tua susah nggak sih? Buat apalagi ini kan masa pandemi gitu kan. Buat kalian yang memang ya mungkin sebagian koordinasi bisa dilakukan secara online, tapi pastinya juga kan kalian membutuhkan waktu untuk bisa bertemu gitu kan. Mengagendakan ketemunya itu bagaimana ketika memang di masa pandemi seperti ini? Dibilang susah ya susah banget sih pasti kan, karena kan aku dan keluarga aku juga orang yang sangat amat peduli sama COVID kan, sangat takut lah, parnoan gitu. Jadi waktu itu pernah mau rapat itu dekat-dekat hari H tuh, pokoknya hamin 20 hamin berapa gitu kan, cuman harus rapat offline tuh.
nggak bisa rapat online. Ya aku nggak dapat izin orang tua, dan aku juga nggak bisa maksa dong, karena kan emang aku juga tahu kondisinya lagi pandemi. Tapi aku juga mikir, aku juga di situ posisinya serba salah. Kalau nggak ikut rapat tapi aku punya tanggung jawab di situ, tapi kalau aku ikut rapat aku juga nggak dapat izin orang tua gitu, karena kan takut juga COVID ya. Jadi itu yang susah sih sebenarnya, cuma tetap bisa ya. Pada saat itu berarti lebih banyak meeting itu di mana? Kalau ketemu-temuan ataupun ada rumah teman gitu. ada rumah teman yang memang bersedia ya. Iya. Oke, kita tadi udah bahas event Atmasta 2020, udah bahas tentang kehidupan sekolah Kresna di masa pandemi. Betul. Kalau dari Kresna, buat temen-temen yang memang ingin mengadakan event secara online, ada tips nggak sih? Ataupun ada saran nggak sih? Yang pasti ini sih, yakin dulu mau bikin apa, yakin dulu mau nyelenggarain kapan, dan yakin dulu budgetnya berapa, dan yakin dulu diizinin. Karena kalau misalnya nggak diizinin atau misalnya belum yakin tapi hanya menggebu-gebu doang, hanya semangatnya menggebu-gebu gitu ya, tapi nggak didukung sama yang tadi itu, menurut aku nggak akan jadi sih. Jadi harus tahu dulu, harus yakin dulu dari awal. Oke, terkait dengan Atmasta yang tadi udah kita bahas, yang memang sudah mengadakan event secara online, menurut Kresna seberapa penting sih pada saat itu booklet atau yearbook dengan keberhasilan event Atmasta? Menurut saya sendiri ya, booklet ke event itu tuh hanya bonus. Jadi kalau booklet ya booklet, pensi, karena kan saya juga di sini sebagai wakil ketua booklet kan. Saya juga ngurusin booklet dan saya juga ngurusin Atmasta. Jadi menurut saya dua-duanya penting, tapi dua-duanya itu tidak saling berkaitan. Apabila dari vendor booklet ini pengen ngasih bonus ke pensi, ke event kami, ya itu bonus saja. Tapi nggak mesti kalau misalnya kita milih vendor itu hanya gara-gara dia kasih banyak bonus gede gitu. Karena kalau misalnya dari awal dia udah ngomongnya kita bakal kasih bonus buat event kalian, itu biasanya vendornya bukunya nggak bagus biasanya. Oke, berarti itu pertimbangan dari Kresna ya? Betul. Harapan dari Kresna untuk Atmasta tahun depan? Harapannya pasti menjadi Atmasta terbaik pada saat tahun 2021 ya. Jadi sepanjang Atmasta dijalankan, Atmasta menjadi Atmasta yang terbaik pada saat itu, dan juga menjadi pensi terbaik se-Kota Bandung. Karena udah sering kami menjadi pensi yang terbaik se-Kota Bandung, dan saya sendiri mau gelar itu tetap dipegang sama Atmasta. Nah, for your information, Kresna ini bukan klien dari No Factory, tapi menggunakan jasa yearbook organizer ataupun vendor lain. Tapi tujuan kita di sini sebenarnya kita tidak hanya yang memang kita datang ke sini hanya dari klien-klien kita atau mantan klien, tapi setidaknya tujuan No Factory membuat high story ataupun high school story ini dengan tujuan kita mengedukasi buat teman-teman yang mungkin juga kepo bagaimana sih event online ini bisa berjalan di masa pandemi seperti ini. Untuk menutup perjumpaan kali ini, tim Nawa sudah menyiapkan nih 5 pertanyaan yang memang Kresna butuh jawab cepat. Kresna boleh jelaskan alasannya sedikit aja. Oke? Yang pertama, salah jurusan atau salah kampus? Salah jurusan. Kenapa? Karena nggak bertutup kemungkinan biasanya perusahaan-perusahaan gede itu ngelihat latar belakangnya dari kampus mana. Yang kedua, Atmasta atau pacar? Pacar. Kenapa? Karena udah nemenin lah dari lama lah. Oh, berarti nggak sayang Atmasta, nggak bangga? Ya profesional. Oh, profesional. Oke. Atmasta offline tapi hujan atau Atmasta online tapi nggak ada penonton? Atmasta offline tapi hujan. Mendingan ada tapi hujan ya. Betul. Karena penontonnya biasanya masih tetap mau ya. Masih tuh, dan biasanya kayak contoh yang kemarin SMA 2 kan juga jualan jas hujan jadinya. Oke. Pengusaha atau jabatan oke? Pengusaha. Tapi kan jabatan oke bisa presiden, bisa menteri. Untuk sekarang ini pengen usaha dulu lah.
pengen usaha dulu. Oke. Dimarahin ortu atau berantem sama Marta? Dimarahin ortu. Kenapa? Karena kalau dimarahin ortu jelas aku yang salah kalau gitu. Oke. Terima kasih untuk kehadirannya di sini Kresna. Buat teman-teman jangan lupa buat yang memang mau tahu informasi tentang Atmasta bisa nonton YouTube-nya ya Atmasta ya. Ya betul. Di search aja Atmasta 2020 ataupun nanti kita cantumin linknya di deskripsi. Lalu yang memang mau mungkin kepo tentang event, bagaimana sih bisa bikin pensi secara online, bisa hubungi Kresna, mungkin bisa DM langsung ke Instagram Kresna di @KresnaACK, KRESHNAACK. Oke. Kalau memang kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan juga berikan komentar di bawah untuk membuat program kita ini lebih baik lagi. Oke, saya Rizal Abdillah. Saya Kresna Aditya Cempaka Suma. Kami undur diri. Dadah. Udah.